Mari kita pelajari dulu konsepnya ya guys. Ketika air mengalami proses pembekuan atau berubah fasenya dari cair ke padat, partikel-partikel air akan saling berdekatan atau mendekat satu sama lain, membentuk suatu struktur yang reguler atau teratur. Namun, karena adanya ikatan hidrogen yang sangat kuat, dan juga adanya tolakan pasangan elektron bebas pada atom O, struktur zat padat atau S akan berbentuk seperti ini guys. Nah, kalau kita perhatikan, susunannya sangat teratur guys. Dan setiap partikel itu bersentuhan, satu partikel dengan partikel yang lain. Dan bila cairan kita tambahkan suatu zat terlarut ke dalamnya, maka kembali lagi guys, sama seperti sebelumnya, partikel zat terlarut akan mengisi ruang kosong atau celah di antara partikel pelarut. Yang kemudian, pada proses pembeku, saat partikel zat cair akan saling berdekatan untuk membentuk susunan teratur seperti gambar di atas, terdapat halangan atau gangguan dari partikel zat terlarutnya guys. Jadi kalau kita perhatikan, partikel-partikel pelarutnya sulit untuk saling mendekat membentuk susunan reguler seperti gambar di atas. Ditambah lagi, kita sudah tahu bahwa di dalam cairan, partikel tetap dapat bergerak guys, bergeser satu sama lain, atau bertumbukan satu sama lain. Dengan adanya penambahan zat terlarut, maka makin banyak partikel di dalam larutan yang saling bertumbukan satu sama lain, yang menyebabkan partikel pelarut sulit untuk mendekat, akibat tumbukan-tumbukan antar partikel. Oleh karena itu, akan dibutuhkan suhu yang lebih rendah guys, untuk mengurangi energi kinetik partikel, dan juga untuk mengurangi gangguan atau halangan yang diberikan oleh zat terlarut terhadap partikel-partikel pelarutnya. Maka, titik beku dari larutan akan menjadi lebih rendah. Untuk mengetahui hubungan atau pengaruh dari penambahan zat terlarut ke dalam pelarut terhadap titik beku larutan secara kuantitatif, bisa kita tentukan secara perhitungan yang kita bagi berdasarkan jenis zat terlarutnya guys. Yang pertama untuk zat non-elektrolit. Penurunan titik beku larutan atau delta TF bisa kita hitung dengan rumus delta TF sama dengan Kf dikali dengan M atau molalitas. Dan titik beku larutan kita dapatkan dari pengurangan titik beku pelarut terhadap penurunan titik beku larutan. Yang kedua, untuk zat elektrolit. Rumusnya juga sama guys, seperti yang zat non-elektrolit, namun ada penambahan faktor Van Hoff, di mana untuk menentukan penurunan titik beku larutan atau delta TF dengan rumus delta TF sama dengan Kf dikali M dikali I, dan titik beku larutannya atau TF sama dengan TF0 dikurang delta TF. TF0 merupakan titik beku pelarut murni, TF merupakan titik beku dari larutan, delta TF merupakan penurunan titik beku larutan, M yaitu molalitas, dan Kf merupakan tetapan dari penurunan titik beku molal. Satuannya yaitu derajat Celcius per mol. Oke, agar kalian lebih paham dalam penggunaan rumusnya, mari kita bahas contoh soalnya ya. Larutan 12,5 gram suatu basa MOH dalam 500 gram air membeku pada suhu minus 0,648 derajat Celcius. Bila diketahui bahwa basa tersebut mengion 4/5 bagian, dan nilai Kf air sebesar 1,8 derajat Celcius per molal, hitung air logam M dalam basa tersebut. Oke guys, dari soal, kita diminta menentukan AR dari logam M pada senyawa MOH. AR logamnya kita akan dapatkan dari rumus delta TF guys, yaitu Kf dikali dengan M dikali dengan I, karena merupakan elektrolit. Tahu dari mana elektrolit? Karena dari soal diketahui bahwa zat tersebut terion guys.
sebanyak 4/5 bagian. Maka alfanya kita ketahui 0,8. Molalitasnya bisa kita uraikan sehingga rumusnya kita tuliskan menjadi delta TF sama dengan KF dikali massa zat terlarut dibagi MR dikali 1000 per P atau massa pelarut dalam satuan gram dikali dengan I. Delta TF-nya bisa kita ketahui dari soal guys, di mana titik beku larutan diketahui minus 0,648 derajat Celcius. Dan kita tahu titik beku air sebesar 0 derajat Celcius. Jadi, delta TF-nya sebesar 0,648 derajat Celcius. KF-nya 1,8 derajat Celcius per molal. Massa zat terlarutnya yaitu massa MOH sebesar 12,5 gram. MR-nya kita belum tahu guys, karena ARM yang ditanyakan. Jadi nanti dari rumus ini kita akan mencari nilai MR. Massa pelarut sudah diketahui sebanyak 500 gram. Dan I-nya kita bisa cari terlebih dahulu guys, di mana I sama dengan 1 tambah N-1 kali alfa. Senyawa basa akan melepaskan ion OH- guys. Karena ini senyawa basa, berarti nanti akan ada ion OH negatif. Jadi, jumlah ionnya atau N-nya hanya 2 guys, yaitu M positif dan OH negatif. Jadi, I sama dengan 1 ditambah 2 dikurang 1 dikali 0,8. Kita dapatkan nilai faktor Van Hoff-nya sama dengan 1,8. Kita kembali ke rumus utamanya guys. Kita masukkan nilainya. 0,648 sama dengan 1,8 dikali 12,5 dibagi MR dikali 1000 per 500 dikali 1,8. Dan kita dapatkan nilai massa molekular reaktifnya atau MR sama dengan 125. Maka AR-nya kita tentukan dari rumus MR, yaitu AR dari M ditambah ARO ditambah ARH. 125 sama dengan ARM ditambah 16 ditambah 1. ARM sama dengan 125 dikurang 16 dikurang 1. Kita dapatkan jawabannya, yaitu ARM sama dengan 108. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys? Jika sudah paham, mari kita lanjut ke soal yang berikutnya. Dalam 518 gram larutan glukosa dengan MR 180 yang membeku pada minus 0,36 derajat Celcius dilarutkan lagi 24 gram MgSO4. Berapa titik beku larutan sekarang? Diketahui KF air sama dengan 1,8 derajat Celcius kilogram per mol. Oke guys, jadi dari soal diketahui ada 2 jenis zat terlarut, yaitu glukosa yang merupakan zat non-elektrolit dan MgSO4 yang merupakan zat elektrolit. Kita diminta untuk menentukan titik beku larutan. Untuk dapat menentukan titik beku larutan, terlebih dahulu kita tentukan atau kita hitung penurunan titik beku larutannya guys, yang mana memerlukan molalitas campuran dari kedua zat terlarut tersebut. Permasalahannya, kita belum mengetahui massa dari glukosa serta massa pelarut yang digunakan guys. Di soal hanya diketahui massa larutan glukosa dan titik beku larutannya. Kita tahu bahwa larutan terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Jadi, dari data titik beku larutan glukosa, kita akan menentukan massa dari glukosa dan massa pelarut yang digunakan. Oke, kita mulai dengan larutan glukosa. Karena dari soal yang diketahui adalah KF air, maka pelarutnya adalah air guys. Jadi kita bisa misalkan, massa glukosa sama dengan X gram, dan massa air sama dengan 518 dikurang X gram. Penurunan titik beku larutan glukosa
kita peroleh dari data titik beku larutannya guys. Kita bisa hitung dari rumus delta TF sama dengan KF dikali massa dibagi MR dikali 1000 per P. Delta TF-nya 0,36 sama dengan 1,8 dikali X per 180 dikali 1000 dibagi 518 dikurang X. Setelah kita hitung, nanti kita dapatkan nilai X-nya sebesar 18 gram. Jadi sekarang kita sudah dapatkan massa glukosa sebesar 18 gram dan massa air sebagai pelarut sebesar 500 gram guys. Kemudian ditambahkan lagi 24 gram MgSO4. Nah, yang ditambahkan hanya padatan guys, berarti pelarut tidak bertambah, tetap sebanyak 500 gram. Jadi sekarang kita bisa menghitung titik beku dari larutan campuran. Kita hitung dulu penurunan titik beku larutan sekarang, yaitu delta TF sama dengan KF dikali dengan molalitas campuran. Sama dengan KF dikali dengan mol glukosa ditambah mol MgSO4 dikali I dikali 1000 per massa pelarut dalam satuan gram. Nah di sini, hati-hati ya guys, MgSO4 merupakan zat elektrolit, jadi harus dikali dengan faktor Van Hoff. Dan karena di soal tidak diketahui derajat ionisasinya, berarti I-nya sama dengan jumlah ion dari MgSO4, yaitu 2. Selanjutnya, kita masukkan angkanya, sama dengan 1,8 dikali 18 per 180 ditambah 24 per 120 dikali 2 dikali 1000 per 500. Kita dapatkan penurunan titik beku larutannya sebesar 1,8 derajat Celcius. Maka, titik beku larutan sekarang, atau TF, sama dengan TF0 dikurang delta TF, TF0-nya atau titik beku dari pelarut, yaitu air, sama dengan 0, jadi sama dengan 0 dikurang 1,8, kita dapatkan titik beku larutan sekarang sebesar minus 1,8 derajat Celcius.